Saya mulai dari slide pertama ya. Saya bicara tentang teori Dow, di mana teori Dow ini menjadi salah satu dasar dari pemikiran tentang gelombang. Karena nanti gelombang itu nanti kan ada banyak pecahannya, gelombang itu nanti akan banyak kebagi lagi menjadi konsep-konsep gelombang Elliott dan yang lain. Cuman saya buka dari Dow teori dulu. Oke, kita ke sini teman-teman. Dari teori Dow, ya, si Charles H. Dow, namanya Charles H. Dow, dia bicara tentang pasar bergerak dalam sebuah tren yang dapat diidentifikasi. Ya, lalu poin pertamanya, menurut teori Dow, pasar tidak bergerak secara acak, teman-teman, melainkan mengikuti sebuah pola yang dapat diidentifikasi. Yang kedua, pergerakan harga atau aset pasar cenderung membentuk tren yang dapat dipelajari dan diprediksi. That's why keluarlah si technical analysis. Sehingga analisis teknikal berdasarkan tren bisa menjadi alat penting bagi investor dan traders. Oke. Lalu poin ketiga, teori Dow mengasumsikan bahwa harga mencerminkan semua informasi yang ada di pasar. Yang berarti analisis harga adalah alat utama untuk memprediksi tren di masa depan, teman-teman. Jadi kita nggak salah ya untuk belajar yang namanya technical analysis. Bentar, saya mau izin dulu, saya capture ini untuk saya kirim ke grup. Oke. Nah, dari dasar-dasar kata-kata si Charles Dow ini, teman-teman, kita jadi mengerti bahwa harga itu sebenarnya bisa diidentifikasi, polanya akan berulang, dan banyak hal lainnya. Yang penting kita basicnya tahu dulu. Yang penting basicnya kita tahu dulu. Lalu, di dalam teori Dow atau Dow teori, kita akan bagi yang namanya tren. Tiga tren ini saling berhubungan dan memberikan pandangan tentang arah pergerakan harga dalam berbagai periode waktu. Ada yang disebut dengan tren primer, tren jangka panjang yang berlangsung selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Tren ini mencerminkan arah utama harga pasar. Apakah pasar secara keseluruhan bergerak naik atau turun. Jadi setidaknya teman-teman ngerti dulu, market itu kan punya time frame ya teman-teman. Market itu punya time frame. Saya kasih contoh, misalkan seperti ini. Saya ambil yang kosong. Ya teman-teman boleh lihat di trading view, kalau Anda pakai trading view, di sini kita punya time frame teman-teman. Ada 12 bulan, setahun berarti ya teman-teman ya. Ada 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, time frame yang menunjukkan month atau bulanan ini berarti kemungkinan dia adalah tren primer. Tren primer atau tren utama. Kenapa kita sebutnya primer? Ya karena itu kebutuhan. Kebutuhan awal yang harus Anda lihat. Oke. Lalu setelah tren primer, teman-teman, kita tahu ada secondary trend. Secondary trend kemungkinan adalah koreksi sementara
terhadap tren primer. Biasanya berlangsung beberapa minggu, beberapa bulan, dan berlawanan dengan arah tren primary atau tren primer. Oke, dan kita punya tren mikro, fluktuasi harga kecil yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. Tren ini lebih volatil dan biasanya berfungsi sebagai penyesuaian kecil dalam kerangka tren sekunder dan primer. Jadi kita harus ngerti dulu di awal, Anda itu mau trade menggunakan tren yang mana? Tren primer, sekunder, atau yang mikro? Kan ini ada tempatnya masing-masing, teman-teman. Secara aktual, kita bisa melihatnya. Jadi nggak asal kita masuk pilih-pilih time frame sembarangan, enggak. Tapi benar-benar kita punya aturannya. Misalkan, teman-teman boleh jawab pakai chat ya. Kalau kita lihat, what's the trend di monthly-nya gold? What's the trend, teman-teman? Kalau kita lihat, karena strong up ya Pak Gede. Karena kondisi marketnya, dia bikin high, dia bikin low, lalu dia bikin high yang lebih tinggi lagi. High, low, then higher high. Berarti ini adalah tren naik. Karena high ini ditembus. Dan dia menciptakan high yang baru, teman-teman. Struktur market ya, materi basic untuk price action. Lalu, misalkan kita lihat, saya langsung terjun ke time frame yang cukup jauh ya. Anggap saja H1, teman-teman. Teman-teman lihat what happened with H1? Teman-teman boleh replay lewat chat. Saya anggap teman-teman sudah sedikit banyak mengerti tentang struktur market. H1 mulai ada penurunan. Kenapa mulai ada penurunan? Karena di sini ada high, ini low, ya dia naik lagi ke sini dan drop ke bawah. Ini low, ini lower low, teman-teman. Nah, ya, kelihatan ya. Nah, kita harus cek ke sini. Tadi dari time frame besar kita ke time frame yang kecil. Berarti ini mungkin ya satu adalah minor atau mikro. Fluktuasi harga kecil yang terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu. Tren ini lebih volatil dan biasanya berfungsi sebagai penyesuaian kecil dalam kerangka tren sekunder dan primer. Jadi, si H1 adalah sebagai penyesuaian kecil saja, bukan menjadi yang utama ya teman-teman. Karena utamanya adalah di sini tadi, monthly, weekly, di time frame yang lebih besar. Oke, lalu setelah kita bicara tren primary, secondary, minor trend, kita akan bicara tentang impulsif. Karena saat Anda mau trade price action atau Anda mau pakai pola SMC, ICT, ataupun apapun yang berdasarkan dari naik ke chart ya teman-teman. Anda harus ngerti what is impulsive wave. Gelombang ini menunjukkan pergerakan harga yang sejalan dengan tren utama.
Gelombang ini menunjukkan kekuatan tren dan menggambarkan momentum yang kuat dalam pasar, baik dalam tren bullish maupun bearish. Nah, jadi saat Anda mau mengidentifikasi apa yang terjadi pada primary, secondary, atau micro, Anda setidaknya harus mengerti tentang ini, gelombang pasar, impulsifkah atau korektifkah. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang impulsif, teman-teman, impulsif. Oh, kurang, kurang F ya. Impulsif secara apa ya, secara harfiah ya, atau secara bahasa Indonesia, itu berkaca terhadap apa sih, teman-teman? Impulsif. Mungkin ada yang tahu impulsif. Biar kita suasananya cair, nggak tegang, kita bisa berinteraksi dengan baik. Impulsif. Hmm, siap Mas Yusuf. Mungkin ada teman-teman yang tahu impulsif. Impulsif itu kalau kita bicara secara bahasa Indonesia atau bahasa harfiahnya mungkin seperti sifat, sifat yang tidak terkontrol, ya meledak-ledak, ya uncontrol, meledak-ledak bisa, uncontrol bisa, ya atau merusak teman-teman. Kalau Anda dalam hubungan persahabatan, Anda punya sifat impulsif, biasanya itu menimbulkan kerusakan hubungan karena Anda terlalu impulsif. Mungkin Anda terlalu agresif. Seperti itu teman-teman ya. Nggak terkontrol. Anda meledak-ledak. Nah, impulsif, meledak-meledak, uncontrol, merusak. Nah, kita bicara merusak aja ya. Jadi impulsif itu adalah merusak. And then, apa yang dirusak sama si harga? Yang dirusak adalah merusak resisten atau support. Jadi movement yang impulsif berarti movement tersebut adalah yang merusak. Teman-teman sudah tahu pasti ya. Kita punya di sini ada resisten. Saya akan besarin ini resisten. Oke. Resisten yang ada di sini dirusak teman-teman. Ditembus, dirusak. Lebih mudah bahasanya. Kita bikin permudah bahasanya ya. Ditembus, dirusak. Atau kita sebutnya sebagai break. Nah, berarti gelombang market yang terjadi di sana adalah gelombang yang impulsif. Ini impulsif teman-teman. Oke. Lalu ada lagi resisten lagi di sini. Sama juga kejadiannya. Ini dia dirusak teman-teman. Nah, di break, dirusak. Berarti ini movement ini adalah impulsif. Ada break lagi di sini. Apa? Resisten break. Ada lagi. Ini break terakhir ya. Berarti ini adalah impulsif lagi. Nah.
Jadi sekarang kita bicara tentang impulsif, power dari harga itu mau kemana. Gelombang ini menunjukkan kekuatan tren dan menggambarkan momentum yang kuat dalam pasar, baik dalam tren bullish ataupun bearish. Oke, jadi selalu ada yang namanya impulsif move itu selalu ada. Dan kita memang tujuan utamanya akan mencari dia, teman-teman. Mencari si impulsif move itu tadi. Karena setelah impulsif move akan terjadi korektif. Ya, gelombang korektif bergerak melawan arah tren utama. Gelombang korektif dianggap sebagai koreksi. Sementara dari tren utama sebelum pasar melanjutkan pergerakan utama. Oke, jadi gini teman-teman. Setelah impulsif, dia membreak resisten sebelah kiri, ya, membreak resisten sebelah kiri, pasti akan terjadi yang namanya koreksi. Tes, koreksi. Setelah setelah itu baru impulsif lagi. Berarti di sini ada lagi korektif, teman-teman. Ya. Nah, kalau Anda lihat keadaan sekarang, dia terkoreksi ke sini ya, teman-teman ya. Udah kecil sekali. Dia koreksi ke sini, bawah ini. Lalu impulsif ke atas. Apakah sudah ada koreksi terhadap harga emas pada time frame weekly? Teman-teman boleh respon. Saya mengharap respon Anda biar apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Apakah sudah terjadi koreksi? Kalau impulsif ini sudah koreksi, teman-teman. Ya, sudah terjadi koreksi. Impulsif ini juga ada, sudah koreksi. Nah, di sini yang kita lihat belum terjadi koreksi. Jengat terus ya, Mas. Oke. Nah, berarti kita bisa mengharapkan untuk si weekly ini terjadinya koreksi. Kapan? Kita belum tahu, teman-teman. Kita menunggu potensial terjadi koreksi. Untuk apa? Untuk kita bisa menangkap si impulsifnya ini lagi, teman-teman. Ya. Jadi saya saran Anda jangan fokus kepada koreksi. Fokuslah pada Anda menangkap si impulsif ini. Kenapa? Karena Anda boleh lihat potensial keuntungannya lebih besar ya dari bawah sini ke atas sini. Dari bawah sini ke atas sini, teman-teman. Potensialnya lebih besar untuk Anda making money terhadap market. Jadi kalau sudah ada impulsif ini clear, Anda tinggal tunggu koreksi. Untuk apa? Untuk terciptanya impulsif lagi yang baru. Oke. Jadi saya saran buat teman-teman, baiknya tunggu koreksi terjadi, baru Anda bisa masuk dengan baik. Di mana sewaktu market akan terjadi impulsif ini tadi. Nanti kita akan coba mulai mendetailkan lagi ya.
Penjelasan saya terlalu cepat nggak teman-teman? Aman ya? Jadi that's why saya selalu menunggu impulsif. Dan saya nggak suka trade di market yang masih ranging. Saya nggak suka teman-teman. Oke, aman ya? Saya nggak suka kalau dia masih ranging begini teman-teman. Nah bolak-balik, bolak-balik, bolak terus ini saya nggak suka. Saya happy kalau dia sudah mulai impulsif. Nah, saya akan tunggu koreksinya. Harapan saya bisa dapat movement impulsif ini. Oke, gambarannya akan seperti ini. Movement ini yang saya tunggu. Setelah ini break, oke. Setelah break, ini impulsif. Saya akan tunggu koreksinya untuk bisa menangkap si impulsif move. Oke ya, ini dasarnya dulu teman-teman. Sebentar saya minum dulu teman-teman. Monggo Pak Megan. Siap Mas Rian, Teman-teman kalau misalkan Pak Megan bertanya, monggo kalau misalkan mau open mic juga nggak apa-apa ya. boleh Mas. Jadi bisa ada respon atau di kolom chat juga nih ramai juga nih Pak Megan di kolom chatnya nih. Siap. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang basically Dow teori, ya, sebenarnya sih ini Dow teori mix sama Elliott ya teman-teman. Karena impulsif dan korektif ini adanya di Elliott. Elliott wave, bukan misi Elliott ya. Nah, kita masuk ke top down analysis teman-teman. Top down analysis adalah kondisi di mana si analis menganalisa pergerakan harga dari time frame yang besar menuju time frame yang kecil. Jadi dia nggak berhenti saja di weekly. Mungkin seperti ini. Dia nggak akan berhenti saja di weekly, teman-teman. Dia akan turunkan lagi, mencari peluang entry yang lebih dekat. Oke. Lalu, pendekatan ini membantu trader melihat gambaran keseluruhan tren sebelum mempersempit fokus. Pahami ya, teman-teman? Pendekatan ini membantu trader melihat gambaran keseluruhan tren sebelum mempersempit fokus pada time frame yang lebih spesifik untuk mengambil keputusan trading yang lebih taktis. Jadi kita sangat butuh multiple time frame, top down analisa. Tapi jangan asal multiple time frame. Jangan asal multiple time frame. Tapi saran saya adalah top to the down. Ya, dari atas kita turunkan. Dari time frame besar kita turunin ke time frame yang kecil. Oke. Nah, ini step by stepnya. Mulai dengan time frame besar seperti mingguan atau bulanan untuk mendapatkan gambaran tentang tren utama, teman-teman. Jadi setidaknya Anda tahu what's happen dengan si market di time frame yang gede atau di time frame yang besar. Bentar saya ambil chart kosong lagi. Setidaknya teman-teman tahu apa yang terjadi sama time frame yang besar. Nah kalau saya lihat atau kita lihat bareng-bareng historinya si gold, teman-teman. Kita punya histori dari tahun 1999, ya. Oke. Dari tahun itu, gold itu selalu naik
kelihatan ya bahwa gold ini selalu naik. Nah, berarti Anda harus tahu Anda akan melakukan apa. Prefer transaksi yang akan Anda lakukan jadi apa, teman-teman? Kalau memang historinya seperti ini. Prefernya berarti kita akan melakukan buy. Karena apa? Absolutely trennya naik. Dari mana, teman-teman? Dari tahun 99. Dari tahun 99. Nah, mulai dengan time frame besar, mingguan, bulanan untuk mendapatkan gambaran tentang tren utama. Oke. Lalu, setelah mengidentifikasi tren utama, dari time frame jangka panjang, turunlah ke time frame harian. Time frame ini membantu melihat apakah tren jangka panjang masih valid atau ada tanda-tanda koreksi atau pembalikan. Oke, teman-teman. Nah, di kondisi monthly, kita melihat bahwa ini ada break yang cukup jelas breaknya. Berarti ini adalah resisten ya, teman-teman. Resisten yang berhasil di break oleh price. Oke. Lalu, saat break, mulai break dari mana? Dari bawah sini ke atas. Ini sih impulsif. Ini supportnya. Oke. Resisten support. Ini resisten yang baru. Jadi movementnya mungkin kalau kita gambarkan bisa seperti ini. Oke. Ini yang kita dapat dari monthly. Oke. Waktu kita turunin ke weekly, teman-teman. Teman-teman mungkin melihat bahwa kalau hanya monthly aja, ya, saya turunin dulu ke monthly, dulu ke monthly. Anda lihat ya pergerakannya hanya naik begini aja, teman-teman. Gelombangnya nggak begitu jelas. Setuju ya? Di monthly gelombangnya nggak begitu jelas. Oke. Waktu saya turunin ke weekly, Anda melihat banyak gelombang, teman-teman. Ya, ini gelombang weekly. Gelombang monthly-nya beda. Nggak begitu clear, nggak begitu jelas. Nah, jadi fungsi time frame yang lebih kecil itu membuat Anda mengerti, melihat apakah tren jangka panjang masih valid atau ada tanda koreksi atau bahkan pembalikan. Ya, jadi tiap time frame punya maksud, punya tujuan, punya fungsinya masing-masing. Kalau secara monthly, breaknya di sini, teman-teman. Terhadap resisten yang ada di sebelah kiri. Tapi kalau saya turunkan ke weekly, apakah sama? Breaknya di posisi yang sama, yang di tempat tadi, teman-teman. Apakah sama breaknya di tempat yang tadi? Kalau ini tadi monthly ya, break apa? Break monthly. Weekly-nya beda, teman-teman. Weekly-nya breaknya di sini. Weekly breaknya di sini. Oke. Berarti saat kita sudah tahu breaknya monthly di sana,
breaknya weekly di sini. Secara weekly ini teman-teman, kalau kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah punya si impulsif. Berarti weekly kita punya impulsif. Ini resisten yang di break. Ini supportnya. Ini resisten lagi yang baru di atas. Berarti secara weekly yang kita tunggu adalah koreksinya ini, teman-teman. Sejauh mana dia koreksi untuk mendapatkan movement impulsif lagi. Oke. Jadi apa yang saya lakukan dengan weekly? Saya menunggu harga terkoreksi. Kemungkinan koreksinya kemana? Bisa saja ke area-area demand-demand ini, teman-teman. Atau demand-demand di bawahnya. Jadi yang saya tekankan malam ini untuk memaksimalkan profit Anda, tunggulah terjadi sebuah koreksi. Setelah terjadi koreksi, Anda akan dapat entry yang cukup oke. So far so good ya. Ada pertanyaan dulu. Nah, selanjutnya perhatikan time frame lebih kecil lagi, 4H atau H1 atau daily ya, untuk mencari peluang entry dan exit yang lebih akurat. Di time frame ini Anda bisa mengidentifikasi pullback, breakout, momen harga dalam tren yang sedang berlangsung. Kalau Anda mau trade di time frame yang lebih kecil sebagai scalper, Anda bisa gunakan 15 menit M5 atau bahkan di bawahnya. Oke, kita akan coba lakukan teman-teman ya untuk si top down analisa. Oke, malam Om Deddy. Konfirmasi berapa candle? Berapa candle itu buat apa, Pak Adi? Berapa candle itu untuk apa gambarannya? Bisa dijawab dulu biar nggak miss nanti pengertiannya. Oke. Hmm. Hmm. Kalau saya ya Pak Adi, saya nggak pernah menunggu berapa candlestick untuk terjadi koreksi. Tapi yang saya tunggu adalah areanya, Pak. Saya nggak peduli dengan berapa candlestick yang terjadi atau yang muncul. Saya nggak begitu peduli. Tapi yang saya pedulikan adalah area saya, area tunggu saya. Ini mau candlesticknya naik turun, turun naik, saya akan biarin, Bapak. Ya, tapi yang saya pedulikan adalah zone yang saya tunggu. Karena kalau kita tunggu berapa candlestick, seringnya nggak selalu sama. Bisa dua, tiga, empat, lima, lebih bisa, Pak. Jadi yang saya tunggu adalah zone-nya, areanya. Clear ya Pak Adi? Bisa dimengerti? Saya nggak menunggu berapa jumlahnya, tapi yang saya tunggu adalah areanya. Saya tahu area di sini yang saya akan gunakan untuk entry. Ya ini berapapun candlesticknya jumlahnya, saya tunggu area di situ. Saya butuh 4 jam, butuh 1 hari, butuh 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak menjadi masalah. Karena saya tahu menunggunya saya di area tersebut, Pak Adi.
Clear ya Pak Adi? Siap. Lalu dari Pak Adzi, apakah bentuk candle bisa dijadikan analisa pergerakan koreksinya? Mungkin untuk signal awal mulai koreksi bisa ya Mas. Jadi misalkan kita punya candlestick yang kayak gini nih. Ini candlestick ini populer. Banyak orang yang tahu dan gunakan candlestick ini. Nah, oke. Nah, kemungkinan kalau sudah terjadi yang kayak gini atau seperti ini, berarti ada penolakan. Ya, ada penolakan di ujung. Sehingga market harus terkoreksi. Ini adalah bearish engulfing. Bearish engulfing, Pak Aji. Jadi salah satu bentuk candlestick yang bisa kita gunakan untuk melihat market mulai akan berbalik arah ini. Bearish engulfing. Atau kebalikannya, karena ada bearish engulfing, ada bullish engulfing. Saya ganti warnanya dulu teman-teman ya. Seperti ini. Oke. Jadi candlestick yang saya gunakan paling ya ini aja. Bearish engulfing sama bullish engulfing. Oke Pak, kita lanjut ya ke materinya ya. Siap Pak Haji. Nah, sekarang teman-teman, di kondisi-kondisi ini, berarti kan belum terjadi koreksi. Kita harus menunggu. Yang jadi problem adalah kapan dia sampai ke sini. Kita nggak tahu kapan dia masuk areanya tersebut. Bisa beberapa hari lagi, bisa beberapa minggu ke depan, atau kalau ada force major mungkin bisa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi at least kita nggak ngerti kapan dia ke sana. Berarti kan kita harus menunggu. Karena kita harus menunggu, kita bisa kecilkan lagi time frame yang kita gunakan. Oke, oke, ya. Nah di sini kalau kita melihat si daily teman-teman, hanya market yang tahu, betul Om Ded. Di daily yang kita lihat sekarang teman-teman, ada impulsive move teman-teman, ya. Ada impulsive move di sini. Teman-teman melihat dari sini ke sini, sepertinya ini impulsif. Karena dia membreak resisten di sebelah kiri. Oke, resistennya mana? Resisten, support, resisten lagi yang lebih tinggi. Nah, ini ada impulsif. Berarti kita bisa tunggu lagi terjadi koreksi. Kapan? Ya setelah ini teman-teman. Kalau candlesticknya terlalu kecil atau terlalu sedikit, Anda kurang jelas melihatnya, kecilin lagi teman-teman time frame-nya. Dia akan kasih gambarnya yang lebih jelas. Saya hapus dulu yang lama ya. Nah, ini lebih jelas dia 4. Oke, ini impulsifnya. Oke, kelihatan ya teman-teman. Apakah setelah ini terjadi sih koreksi atau corrective wave?
Jadi ceritanya kalau saya mau nunggu gold di 4 jam ini, saya akan menunggu dia turun untuk naik lagi. Turun untuk naik lagi. Ya, H1-nya belum ke sana ya Om. Habis ini ya. Nah, kita tadi sudah baca basically dari si materinya ya. Biasanya untuk menangkap si koreksi ini teman-teman, ada tools yang bisa kita gunakan. Ya, ada toolsnya untuk kita menangkap koreksi. Teman-teman mungkin tahu apa toolsnya yang kita bisa gunakan untuk menangkap koreksi. Oke, mungkin ada yang tahu saat kita mau menangkap sebuah koreksi kita pakai tools apa? Pasti ada yang tahu, cuman malu menjawab. Kita bisa gunakan sih yang namanya Fibonacci, teman-teman. Kita tarik dari impulsifnya, low to high. Oke. Biasanya area-area yang cenderung kita ambil untuk menunggu koreksi, area di bawah 50%. Contohnya di sini. Ini ada area 70%, di sini kita punya area demand. Oke. Ini salah satu tools yang bisa kita gunakan. Siap Pak Esa. Gak apa-apa, Bapak mungkin bisa belajar dulu lebih dalam. Jangan keburu pengen profit. Karena takutnya kalau Anda terlalu terobsesi untuk profit, kadang-kadang malah mindsetnya jadi salah. Karena melupakan pembelajaran. Ya, fokusnya ke profitnya biasanya agak susah untuk belajar. Oke teman-teman. Kalau untuk koreksi kita pakai retracement. Ya, Fibonacci koreksi. Yang kita gunakan adalah retracement. Kalau untuk mencari target, bisa pakai Fibo extension atau expansion. Sama. Oke teman-teman. Ini tadi dari low ke high untuk mencari koreksinya teman-teman. Yang saya tunggu ya di areanya ini 70% aja untuk H4. Mau nggak mau ya saya tunggu di sana aja, biarin. Lalu kalau Fibonacci yang satunya expansion, mencari target. Misalkan, saya putar ulang ini teman-teman. Ini kan sudah ada break, ya, sudah ada break. Saya akan cari kemana dia berlabuh. Dari sini saya tarik ya. Oke. Jadi garis-garis ini 1:2, 1:2,618, 1:3618 ini jadi target teman-teman. Kita boleh cek, saya cepetin dikit ya. Nah, jadi ada perbedaan dalam menggunakan si expansion dan retracement. Areanya saya pakai area default aja sih. Saya pakai area default, saya tambahkan paling 786 dan 70% untuk retracement.
Untuk yang expansion, ya saya gunakan standar saja. Standar yang ada di defaultnya sih Fibonacci, teman-teman. Oke. Tapi yang penting kita tahu dulu kondisionalnya marketnya seperti apa. Nah, di sini setelah kita mengerti tentang impulsif dan koreksi akan cukup membantu Anda. Apalagi Anda sudah bisa membreakdown si time frame ini, teman-teman. Oke. Berarti secara hampat saya akan tunggu di sini. Why? Kalau saya tunggu dia satu. Gimana kalau saya tunggu dia satu? Nah, saya hapus dulu yang H4. Dia satu, teman-teman. Apa yang Anda lihat? Adakah impulsif? Adakah impulsif? Dia satu. Kalau sebelumnya ya, market ini high, low, and higher high. Ini before ya. Sebelah kanannya kelihatan ya. Ini ada impulsif, teman-teman. Tapi yang masa lalu, yang kemarin. Loh, salah. Ambil saya. Ini ada break, teman-teman. Jadi tadinya impulsifnya dari sini ke sini. Ya, impulsifnya tadinya dari low ke high. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Low di sini, ini di break di sini, teman-teman. Ini ada impulsif ke bawah. Oke. Clear ya yang kita lihat ya. Betul, Pak RC. Ada impulsif potensial bearish. Ini low, dan di sebelah kanan kita punya lower low. Nah, berarti secara H1, apa yang kita lakukan, teman-teman? Siap, Om Deddy. Mie ayam 5 ya, Om. Secara H1, karena udah ada impulsif, berarti kita tunggu apa, teman-teman? Kita tunggu koreksi. Kemana koreksinya? Tarik Vipo boleh dari high ke low. Anda mau ambil yang area berapa? 70%, di sini ada supply. Atau Anda mau ambil area yang paling ekstrim di atas, yang di sini ada supply lagi, ya, 90%. Untuk mengharapkan market ini mungkin bisa impulsif lagi. Oke, ada gambaran, teman-teman. Jadi saat Anda dapat atau sudah ngelihat si impulsif, Anda tinggal tunggu ini loh, koreksinya. Tetapi yang harus Anda tahu, trading itu butuh yang namanya kesabaran. Kesabaran untuk apa, teman-teman? Menunggu koreksi. Nah, ini yang harus ditekankan kepada traders. Kalau Anda nggak sabar, ya Anda nggak dapat level entry yang bagus. Bisa-bisa Anda entry waktu ini break. Waktu ini break, ini Vipo saya hapus dulu. Anda langsung masuk. Berpikiran market ini akan drop ke bawah. Berpikiran seperti itu. Ternyata dia harus koreksi dulu.
Jadi saya minta tolong ke teman-teman semua, gunakanlah akal sehat Anda waktu trading. Ya, coba pikirkan hal yang lebih efisien dari sekedar hanya klik buy and klik sell. Karena dengan Anda menunggu koreksi ini, entry Anda akan cukup efisien. Karena apa? Entry Anda bisa dibilang di tempat yang tepat. Oke, entry Anda sesuai dengan arahnya market dan time frame-nya ini. Jadi kalau saya boleh gambarkan secara besar ya teman-teman. Waktu Anda melihat harga, mungkin harga terjadi kayak gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kan kesannya acak ya. Kesannya acak. Tapi yang harus teman-teman tahu, di setiap gelombang-gelombang ini selalu ada namanya impulsif. Ini ada break, ini ada break. Oke. Waktu dia turun, ini juga ada break. Dia naik lagi, ada break lagi. Selalu lagi ada break lagi. Selalu lagi diikuti break lagi. Oke. Boleh Pak Anies after ini kita lihat ya USD Japanese Yen. Nah ini gelombang-gelombang kecil teman-teman. Kalau Anda mau melihat gelombang yang lebih gede, bisa seperti ini. High, low, higher high, higher low, higher high. Ini saya tebelin sedikit. Ini mungkin warnanya hijau kurang jelas, biru, merah aja deh. Ya. Nah, inilah yang tadi dimaksudkan oleh si Charles Dow. Bahwa ada primary, secondary, micro, minor. Primary, secondary, minor. Primer, sekunder, mikro. Hampir sama. Oke teman-teman. Dan mungkin dari movement ini adalah satu movement besar di time frame yang lebih gede lagi. Saya kasih warna orange. Ya teman-teman. Nah si orange ini, kalau dia bergerak turun, begini ya teman-teman. Si merah ini juga akan ikut. Oke. Ini panahnya saya hilangin dulu. Panahnya juga saya hilangin dulu. Lalu yang hitam di dalamnya, dia juga akan follow teman-teman. Saya kasih warna hitam. Dan polanya sama. Ini nanti orange-nya akan naik lagi. Ya, saat si orange ini naik lagi, ya ini jatahnya di sini tuh. Berulang, marketnya berulang. Oke, saat ini di sana berarti yang kecil-kecil ini juga ada di sini. Nah, ada tren di dalam sebuah tren. Jadi yang kita bisa tahu si orange adalah primary.
Ya, merah mungkin sebagai sekunder, hitam ini punya si mikro. Market kalau Anda bolak-balik ya bentuknya kayak gini teman-teman. Sebenarnya dia nggak acak-acak banget saat Anda sudah mengerti atau Anda punya knowledge tentang market atau dasar si technical ini, dasar price action. Jadi mau pasar ini berbentuk amburadul ya teman-teman ya. Amburadul karena apa? Mungkin Anda sebenarnya belum mengerti. Tapi saat Anda sudah mengerti, bentuknya market akan sama, tidak berbeda jauh. Market bentuknya akan sama, nggak berbeda jauh. Misalkan tadi Pak Anies ada bilang USD Japanese Yen. Kita ambil chart yang kosong aja. Nah, secara time frame besar teman-teman ya, kita mulai top down lagi ya. Dari time frame besar, sebenarnya high and low-nya ada di sini. Ini high, ini low, plus impulsif ke atas. Oke, ini break-nya di sini. Ya, berarti impulsifnya dari mana? Dari low ini ke atas. Secara weekly, trennya berarti masih naik teman-teman. Untuk weekly. Tapi untuk saya lihat ke daily, sekarang saya lihat ke daily teman-teman. Di daily ini sudah berbeda trennya. Kemungkinan daily ini adalah koreksinya dari si weekly ini tadi. Weekly ini impulsif, ya, impulsif weekly. Mungkin ini koreksi. Koreksi apa weekly? Jadi daily-nya adalah koreksi dari weekly. Boleh kita ikut koreksi, boleh. Kita cek di sini ada break lagi. High-nya di mana? High di sini, low di sini. Oke. Lalu selain kita lihat ke daily, kita cek ke H4. Oke teman-teman. Ini H4-nya. Dari H4 kita boleh lihat apa yang terjadi. Marketnya bentuknya seperti apa. Bentuknya begini, low, high. Nah seperti ini akan turun lagi nih teman. Jadi Anda perlu mengerti di mana letak high, low, high, low yang cukup penting, yang cukup krusial. Nah, saya tanda ini, low ini di break, ya. Low yang baru sekarang di sini, belum ada break. Kita masih menunggu. Jadi impulsif sebelumnya adalah di sini, high ke low. Ini adalah koreksi. Nah, sekarang kalau kita lihat menurut H4, si USD Japanese Yen sepertinya akan melanjutkan lagi impulsifnya ke bawah. Nah, oke. Berarti untuk H4, apa yang kita tunggu? Tunggu break. Masih lama, Pak? Iya.
Karena masih lama kita cari peluang di time frame yang lebih kecil H1. Nah, H1 Anda melihat ada break, ada impulsif teman-teman. Ini saya hapus dulu. Ada break di sini teman-teman. Ya, ada break di sini juga ya. Nah, high-nya mana? Ini. Lower low sementara ini. Oke teman-teman. Jadi kalau menurut si H1 berarti kita harus menunggu market koreksi dulu. Karena kita sudah punya impulsifnya. Ini bekal teman-teman. Saat Anda sudah punya impulsif, ini bekal. Bekal yang cukup bagus. Tinggal menunggu nanti koreksinya. Nah, eh. Tinggal kita tunggu koreksinya. Untuk apa? Untuk impulsif lagi. Yang saya lihat sekarang sih sepertinya impulsif ini belum selesai ya. Impulsif ini belum selesai karena dia masih bisa bikin low yang lebih rendah lagi. Oke, bikin low yang lebih rendah lagi. Saat nanti dia benar-benar sudah mulai naik, baru terjadi potensial sih koreksi. Koreksi Anda nanti bisa ukur pakai apa Fibonacci. Kalau bisa cari area yang di atas 50%. Area yang baik untuk Anda bisa entry. Oke, teman-teman. Impuls korektif dan top down analisa ada gambaran dulu. Mas Rian, Oke, siap Pak Megan, monitoring. siap. Siap. Apa mau masuk ke Q&A nih? Boleh Tadi kita juga masuk ke Q&A, Mas? siap. Luar biasa sekali ya, menarik banget nih penjelasannya ya mengenai top down analisa dari do teori ya Pak Megan ya. Siap, Masku. Tadi saya juga lihat di chatbox juga udah ada interaksi juga untuk tanya jawab. Nih barangkali buat teman-teman traders nih, barangkali ada yang ingin open mic untuk bertanya, silahkan. Ini udah masuk sesi Q&A-nya ya, seperti itu. Jadi teman-teman langsung aja ingin tanyakan apa ini ke mentor kita nih yang luar biasa sekali, yang cukup detail ya menjelaskan do teori ini. Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan, teman-teman. Waalaikumsalam, Pak Eko. Saya ada yang Eh, resen ini dari RC2 komputer nih namanya. Silahkan ingin ditanyakan nih. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pak Eko Susilo. Ini tadi yang resen sebentar Pak Eko. Yang resen tadi siapa? RC2 komputer ingin ditanyakan silakan tanya dulu. Nanti habis ini Pak Eko ya. Oh, oke. Malam nih Pak Megan, Pak Rian. Selamat malam. Selamat Oh iya. malam. Jadi gini nih Pak Megan, saya mau nanya nih, standar untuk menentukan stop loss dan profit itu bagaimana ya Pak ya, Pak Megan? Oke. Ini Dan ditampung dulu atau ini Pak? Langsung dijawab Pak. monggo, monggo Mas Rian, enaknya bagaimana? Oke, ini ditampung dulu ya Mas RC2 komputer ya. Nih Pak Eko juga Oke. tadi ingin ditanyakan, silakan Pak Eko kalau ingin ditanyakan Pak Eko biar langsung dijawab sama Pak Megan. Enggak, Mas, lanjut, lanjut, lanjut. Enggak nanya. Oh Cuman enggak salam nanya. doang tadi. Ya, ya. Oh siap. Saya Enggak, pikir yang lain aja dulu, enggak apa. oke, sip. Pak Megan, silakan dilanjut Pak Megan. Oke. Untuk stop loss dan taking profit, itu sebenarnya
kita harus ada dasarnya dulu ya teman-teman untuk kita bisa menentukan. Biasanya kalau saya pribadi, saat saya mau taruh si stop loss dan taking profit, yang saya pikir utama adalah stop lossnya dulu. Nah, dasar dari stop loss itu adalah area supply demand, teman-teman. Ya, dasar dari stop loss ini area supply and demand. Nah, setelah kita tahu area supply demand, kita tahu di mana entry, di mana stop loss. Contoh misalkan di sini yang saya lihat di bawah ini ya teman-teman, ini ada area demand. Oke, ini ada zone demand. Dia bentuknya apa? Bentuknya bullish engulfing. Bullish engulfing ya teman-teman ya. Oke. Dari sinilah baru saya ambil candlestick ini jadi alat bantu saya untuk menentukan yang namanya entry dan stop loss. Nah, cuman demand ini belum langsung untuk saya tempat eksekusi. Saya akan menunggu menunggu yang namanya terjadi reversal dulu terhadap penurunan market yang di sebelah sini, teman-teman. Nah, jadi kalau pertanyaannya hanya sekedar stop loss dan TP, stop loss saya gunakan ini. Lalu TP-nya gimana? Misalkan saya mau buy di sini ya, Mas. Ini asal, ini entry, ini asal. Saya akan taruh 1:2 aja, cukup. Nah, cukup 1:2 aja. Ini TP-nya. Ini yang saya gunakan, risk reward saya adalah 1:2. Seperti itu, Mas RC komputer. Bisa dimengerti ya? Ya, ya, mengerti Pak Megan. Siap, Mas. Oke, Oke. teman-teman yang lain barangkala barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi nih sampai keselimpet ini lidah. Kopi dulu, Mas. Kopi dulu, kopi dulu. Iya. Yang lain yang ingin ditanyakan nih, mumpung kita bersama mentor kita nih, ya silahkan di raise hand aja. Aman? Mas Yusuf, Mas Yusuf Priswanda. Oke, silakan Mas Yusuf Priswanda. Gini nih Pak, mau malam Pak, saya mau malam. nanya nih Pak. Jadi saya kan mau nanya ini, kira-kira tuh untuk minimal trading tuh berapa ya Pak ya untuk dananya tuh Pak ya minimalnya gitu. Kadang saya juga penasaran itu kira-kira berapa sih minimal trading tuh. Kalau misalkan Oke, Pak Megan biasa memulai trading, kan saya maaf nih pemula gitu. siap. Siap, Mas Yusuf. Iya ya, mohon Pak infonya Pak. Ya, Mas. Thank you. Nah, untuk mulai trading, orang untuk trading itu kan macam-macam tujuannya ya. Ada yang trading for living. Misalkan ada orang yang punya target dia trading for living. Kalau dia mau bicara tentang trading for living, trading untuk sehari-hari. Jadi ya kerjanya cuma trading doang. Kita paling nggak harus ngerti dulu berapa sih take home pay yang harus Anda terima per month. Anggap saja misalkan dalam sebulan Anda harus punya uang anggap saja 10 juta lah ya. Anda harus punya uang 10 juta setiap bulan. Berarti 10 juta ini anggap saja sebagai 5% profit dari modal
Ya, jadi kalau ini 5% dari modal, berarti modal kita menjadi sekitar berapa teman-teman? 200 juta untuk trading for living. Oke. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau Anda memang mau fully trading for living. Tapi teman-teman, sebelum ke sana, orang kan butuh proses. Ya, orang butuh proses dulu. Cocok ya Pak Eko? Proses pasti ada namanya belajar. Oke. Waktu Anda belajar, butuh modal nggak sih? Nggak butuh modal. Belajar Anda bisa pakai demo akun. Ya, oke. Kalau Anda masih proses belajar, ya Anda bisa pakai demo akun. Lalu demo akun Anda bosan, saya bisa menyarankan Anda pakai yang namanya send akun. Send akun itu gimana, Pak? Send akun itu kecil banget teman-teman nilainya. Dan yang saya maksudkan kenapa send akun adalah di mana kondisi Anda trading fungsinya adalah membentuk habit, membentuk habit, kebiasaan yang baik, ya. Jadi tujuannya send akun itu untuk membentuk habit yang baik dulu. Berapa depositnya send akun? Send akun itu bisa deposit mulai dari $10 bisa ya teman-teman ya. $50. Tergantung brokernya sih ya. $1 ada ya Om. Saya nggak ngerti itu kalau $1. Anggap aja normal lah ya, $50 lah ya Om. Ya, 50 US dollar nanti akan jadi uangnya 5.000 sen. Nah, ini yang Anda kelola. Jadi yang Anda kelola adalah 5.000 sen dalam tahap belajar. Oke. Jadi tahap pertama adalah Anda belajar dulu. Trading for living itu tahap kesekian. Berapa tahun? Ya orang beda-beda. Ya teman-teman. Jadi untuk Mas Yusuf, kalau Anda mau belajar ya Anda bisa pakai Sen akun. $50 bisa buat trading. Tujuannya untuk apa? Membuat habit dan kebiasaan baik. Karena jujur, 100% trader yang trading, yang kebiasaan baiknya tercipta hanya 10% paling. Ya, yang lain kebiasaannya kurang baik. Nah, setelah Anda tahap belajar, oke, kita naik ke tahap berikutnya, teman-teman. Ya, kita naik. Tahap kedua, mengerti. Kalau Anda sudah mengerti, berarti sen akun sudah berkembang. Ya, kalau sen akun sudah berkembang, barulah pindah ke standar akun lot mikro 0,01. Ya teman-teman. Baru pindah. Nah itu. Ya jangan sampai Anda depo terus kayak yang dibilang Om Eko. Karena gini teman-teman. Kalau buat saya ya. Kalau di akun sen Anda nggak berkembang. Anda pindah ke akun standar. Itu sama aja bunuh diri.
akun Anda nggak mungkin berkembang juga. Sama aja. Nggak akan berkembang. Sudah sering saya bilang ini. Ya, oke. Nah, mulai dari berapa teman-teman? Oke. Mulai dari berapa modal Anda? Silakan. Sesuaikan dengan resiko. Ya teman-teman. Modal dari berapa ya sesuaikan dengan resiko dan kesiapan modal yang Anda pakai. Dari $100 bisa, dari $200 bisa, $500 bisa. Tapi saran saya Anda harus ke level ini dulu. Belajar. Memang boring, teman-teman. Seperti Anda sekolah, sekolah kan juga boring, ya. Tapi dari sekolah itu Anda akan dapat mengerti, mengerti dan Anda berkembang. Lalu Mas Yusuf, setelah Anda mengerti, di sini ada level lagi, di mana yang nomor 3 ini Anda sudah menjadi trader yang baik. Nah, trader yang baik ini di mana risk sudah benar-benar terjaga dan reward selalu sama, ya. Jadi di kondisi ini di mana trader ini sudah konsisten. Saat dia sudah konsisten berarti sudah ada masanya dia percaya diri. Tapi bukan over, benar-benar percaya diri yang bisa dikembangkan. Ya teman-teman. Karena dia harus belajar mengerti dan menjadi trader yang baik dulu. Jadi gini teman-teman. Sekarang itu kan sudah banyak ya metode yang bisa menaikkan leverage Anda. Selain Anda harus punya modal Anda sendiri. Oke. Dari satu, dua, tiga, baru. Kalau ini sudah oke banget, barulah kita naik ke level yang ini. Anda siap prepare untuk trading for living. Oke. Nah, anggap saja Pak, saya belum punya modal 200 juta. Sekarang ada kok leverage untuk menaikkan modal Anda. Ada yang tahu teman-teman dengan tips apa menaikkan leverage modal Anda? Jadi Anda tetap trade dengan $1.000 atau $500. Tapi Anda bisa seperti punya modal puluhan kali lipat dari modal Anda asli. Ada yang tahu teman-teman cara menaikkan leverage modal Anda? Sudah ramai sekarang teman-teman. Nggak ada yang ngerti? Yang pertama, teman-teman, ada yang namanya copy trade. Ya, di mana Anda bisa jadi master copy trade. Karena di sini sebenarnya saat Anda trade dengan copy trade, kalau Anda sudah konsisten, ya, yang pasti Anda harus jadi trader yang baik dulu, baru Anda ke sini. Kalau Anda belum punya si 200 juta ini tadi. Oke. Anda bisa jadi master copy trade. Itu bisa Anda jalankan. Ya teman-teman. Tapi Anda harus jadi level yang ketiga dulu. Anda sudah jadi trader yang cukup baik. Risknya terjaga, reward selalu sama, konsisten.
Yang pasti Anda percaya diri. Copy Trade Master CT. Ini banyak fiturnya. Ada macam-macam. Ada MAM, ya ada PAMM, atau akun manajemen lain. Ada lagi hal yang lain teman-teman yang bisa Anda gunakan untuk Anda menaikkan leverage. Leverage itu dalam arti mengungkit eh, skala yang harusnya tadinya cuma $500, tapi kita bisa punya skala yang gede, Om Eko. Jadi bukan leverage harafiah, leverage-nya 1:100, 1:200, bukan ya. Tapi mengungkit atau memperbesar potensi keuntungan. Yes. Ya, trade tanpa modal yang sebenarnya tetap pakai modal, tapi nggak yang harus segitu gede itu lah Om ya. Teman-teman tahu yang namanya prop firm, funding, funding akun. Pernah dengar teman-teman? Ya, jadi Anda pernah bisa dibilang Anda beli akun, misalkan Anda belinya $100. Anda akan dapat funding berapa? 10.000. Lagi rame ini Pak Megan Propem ini. Ya, betul Mas. Profem dapat funding 10.000. Nah nanti hasilnya apa? Jika akun itu profit, ya teman-teman, Anda bisa dapat berapa persen? 5% biasanya dari profit akun funding. Oke. Nah, ini tips dari saya teman-teman. Profem ini sebenarnya sudah mulai keluar 2020 teman-teman. Ya, sudah mulai keluar 2020. Cuman mulai santer itu 2022 dan sekarang makin kenceng Profem. Karena kemarin saya kebetulan diajak sama salah satu LP untuk mendengarkan programnya dia mau develop beberapa Profem di Asia Tenggara. Ya, jadi kalau Anda punya modal kecil, jangan kecil hati. Yang kecil biar modalnya aja, hatinya jangan kecil, teman-teman. Karena Anda masih punya ini, copy trade. Anda masih punya prop firm. Anda bisa ikut yang namanya si Traders Family. Dia ada aplikasi, apa Mas Rian bahasanya itu? Signal ya Mas? Signal Betul Pak trading. Megan. Ya, Di sini juga ada yang bertanya nih Pak Megan dari Mas Arif Yulianto ya. Ini kebetulan Pak Megan singgung siap. sinyal trading nih. Kebetulan katanya beliau izin bertanya Pak. Dengan Boleh. metode simpel Bapak tersebut, kira-kira harian backtesting untuk belajar berapa kali ya Pak? Karena saya saat ini baru akan mulai menghilangkan kebiasaan follow signal di Telegram grup-grup yang nggak bisa bikin grow. Sepertinya lebih menarik belajar ini. Kemudian Pak sekali lagi ingin bertanya, mohon dijelaskan terkait manajemen yang baik untuk menentukan total layer entry dan take profitnya. Contoh saja mulai entry dengan dengan modal $100. Terima kasih, semoga Pak Megan sehat selalu. Mohon maaf lewat chat karena bocil lagi tidur katanya. Oke. Dari Pak Arif Yulianto ini ya Mas ya. Betul Pak. Oke. Harian backtesting untuk belajar berapa kali?
Nah ini harian backtesting untuk belajar berapa kali ya Pak? Tahu Jadi password pembelaan tulis. Baru ini ngechat admin, ngechat Oh, oke, kayaknya ke open mic-nya Pak Megan. saya kira itu Pak Arif. Betul. Nah, dengan metode simpel Bapak tersebut kira-kira harian backtesting untuk belajar berapa kali? Oh berarti maksudnya Bapak menanyakan berapa kali backtesting untuk bisa mengerti metode yang saya maksud ini, betul begitu ya? Betul Mungkin seperti itu Pak sepertinya kelihatannya. begitu ya Mas Rian Ya, ya, betul. Yes, betul katanya. betul ya. Ya. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau Anda mau backtesting, sebenarnya materinya ini harus ditelan dulu semua. Materinya harus ditelan dulu semua. Memang secara yang saya jelaskan di sini, ini kan kita hanya bicara mungkin 1 jam 2 jam ya. Jadi saya hanya bicara bicara secara resume saja. Yang dijabarkan sebenarnya banyak nanti. Saat Anda belajar dengan banyak orang ya di kelas nanti, yang saya sampaikan ini hanya resume saja. Materi detailnya akan sangat banyak. Biasanya untuk belajar itu waktunya 2 bulan. Lalu bukan berarti Bapak 2 bulan lalu Bapak bisa profit. Belum tentu Pak. Karena kebanyakan yang belajar itu 2 bulan belajar, lalu dia mulai forward test dulu. Jadi saya nggak menyarankan hanya back testing, tapi forward test. Forward test berapa? 3 bulan. 3 bulan forward test pakai apa? Akun Send. Jadi benar-benar kita preparationnya agak sedikit lama, tapi ya Anda juga tahu bahwa bambu, pohon bambu ya teman-teman, sebelum dia tinggi-tinggi, dia akan tancepin akarnya dulu 5 tahun. Sampai dia bisa berakar dan tinggal naiknya enak. Jadi Pak Arif, untuk belajar biasanya 2 bulan. Belajar itu mengerti ya, berarti mengerti metodenya. Setelah mengerti metodenya, baru kita lakukan namanya forward test. Karena belum tentu yang namanya teori yang disampaikan itu akan selalu sama dengan kondisi market real. Kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Tetapi itulah fungsinya si forward test. Kalau memang ikut signal itu jadi dasarnya dari Anda eksekusi, dasarnya dari ambil entry tersebut biasanya memang enggak terlalu mengerti dan enggak terlalu paham ya. Kalau hanya melewat signal ya. Oke, mungkin dari sini clear dulu ya Pak untuk pertanyaan pertama ya. Oke, clear ya teman-teman trader ya. Siap. Ya, sip, mantap nih, menarik banget nih penjelasan dari Pak Megan ya. Jadi Siap, Mas Rian. cukup jelas sih untuk do teori ini ya, untuk memaksimalkan profit dan mengenal arah market. Jadi teman-teman di sini jangan asal main sell and buy aja ya. Jadi Mm-mm. diharapkan dari penjelasan Pak Megan ini kita harus mengerti dulu arah marketnya ya Pak Megan ya. Betul, Mas. Arah marketnya di mana kita akan meletakkan posisi buy-nya ataupun sell-nya. Kemudian pasang stop loss-nya juga teman-teman. Karena itu eh, harus ya untuk stop loss itu jangan sampai kita Wajib, yang wajib banget. Ya wajib. sampai kita full margin nih. Ini bahaya banget kalau full margin ya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman nih yang serius untuk bisnis di industri eh, trading ya, trading untuk forex ataupun saham itu semua sama lini tradingnya ya. Nah, disarankan untuk belajar terlebih dahulu. Apalagi trading forex ataupun saham juga sama ya. Di sini eh, risknya sangat tinggi, resikonya itu sangat tinggi. Jadi sayangi uang teman-teman semua. Jangan asal-asalan ngikut-ikut sinyal gitu kan. Kemudian asal-asalan main masuk-masuk aja. Seperti itu. Betul, Banyak yang Mas. perlu kita kupas, teman-teman. Jadi kita kupas, kita pelajarin dulu. Seperti itu. Nah, ini kebetulan menarik banget ya. Pak Megan ini dari Semarang Trading Academy juga punya kelas loh, teman-teman. Temennya kelas ini namanya Semarang Trader Academy. Jadi bagi teman-teman yang ingin serius nih, serius belajar untuk memahami di industri forex. Nah, saya sarankan untuk
belajar terlebih dahulu. Jangan langsung terjun ke akun yang real, yang standar, apalagi yang standar tadi ada di chat tuh disampaikan jual kebon dulu gitu kan. Sebetulnya itu banyak metode-metodenya ya, yang tadi disampaikan Pak Megan, ada propem, ada copy trade, itu bisa dijadikan sebuah modal. Tapi tetap kita harus dari basic dulu nih, belajar dulu, membiasakan diri dulu. Oh, jangan sampai pakai pinjol Pak Dedi. Bahaya banget, jangan. Resikonya sangat tinggi, jangan banget. Nah, ini kebetulan kita ada kelas nih dari Semarang Trader Academy ya, yang mana kelasnya berpotensi banget buat teman-teman semua. Sangat bagus banget. Jadi di sini trading anti mumet ya, dengan metodenya supply and demand price action. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih di mana yang akan kita area entry buy atau area entry sell dengan metodenya supply and demand. Nah, materi-materi apa aja nih yang dibahas di kelas ini nih? Yang pertama nih ada basic analisa teknikal ya. Jadi teman-teman belajar dulu nih, harus giat dulu belajar basic analisa teknikal juga. Kemudian nanti diajarkan juga oleh Pak Megan nih basic supply and demand-nya. Karena kita juga terus terang di price action ini luar biasa sekali. Saya pun kebetulan trading juga. Pak Megan juga mentor kita nih, mentor luar biasa sekali mengajarkannya price action, dan itu sangat bermanfaat. Jadi kita jangan asal entry, terus money manajemennya harus diperbaiki juga. Dengan uang $100 pun bisa berkembang. Jadi nggak perlu kita sampai ratusan juta gitu kan. Kita bisa berkembang. $100 masukkan ke akun Sen. Kita growth perlahan-perlahan, itu pasti berkembang. Kita membiasakan habit terlebih dahulu. Kemudian ada advance supply and demand, kemudian fast approach dan reaksi. Nah, di reaksi ini teman-teman bisa ngelihat reaksi yang akan kita atau bisa disebut sebagai sinyal ya, sinyal yang ada di chart langsung. Jadi teman-teman nggak perlu lagi nih ngikutin yang ada di Telegram, sinyal ini lah itu. Tapi ini teman-teman langsung nih terjun ke industrinya sendiri, jadi nggak usah ngikut-ngikut. Nah, apalagi banyak oknum nih, oknum yang profit retail seperti itu, ataupun oknum-oknum yang lain seperti itu. Nah, tadi ada di do teori ya Pak Megan ya, dan top down analisa multi prime. Nah, ini tadi yang kita bahas ini di do teori dan top down analisa multi prime, dan di sini akan dikupas lebih mendetail lagi teman-teman. Jadi saya sarankan nih buat teman-teman yang benar-benar serius di dunia ataupun di bisnis forex industri ini, saya sarankan ikut di kelas ini. Karena dengan ikut kelas, kita ikut kelas nih, tentunya invest dengan kelas ini kita akan mendapatkan nilai yang plus, gitu kan? Nilai lebih malahan kan bisa lebih daripada yang diinvestnya di sini. Karena biaya invest di sini aja sangat murah sekali teman-teman, sangat murah sekali kalau saya sebut. Gitu, apalagi dengan materi-materi kelas di sini lengkap banget. Ada 11 materi, ada intensif money management. Nah, jadi nanti diajarin nih sama Pak Megan money management yang baik bagaimana, pembahasan risk and reward gimana, gitu kan. Ditambah nanti ada live mapping nih di tiap peserta, ya kan. Mantap banget, live mapping akan dicek langsung oleh Pak Megan tuh. Gimana, bagus nggak mappingnya gitu kan. Intensif jurnal before and afternya, serta step by step buat trading plan. Jadi kita trading itu harus bikin setup plan terlebih dahulu teman-teman. Jangan langsung kita, dia lagi buy nih, contoh kayak gold nih yang kurang lebih naik terus ya Pak Megan ya, ATH terus deh. Kita jangan FOMO teman-teman. Jadi kita harus lihat dulu, koreksi dulu tadi yang Pak Megan sampaikan, koreksi dulu gitu kan. Baru kita bisa melakukan buy ataupun sell. Jadi kita ikutin arah market terlebih dahulu. Ya teman-teman yang serius banget nih yang mau belajar di industri forex, silahkan bergabung nih di kelasnya Pak Megan. Kebetulan di batch 26 ini di tanggal 5 November ya Pak Megan ya. Di tanggal 5 November. Ini ya, nanti Mas, berapa kali pertemuan Pak Megan? 16 Mas. 16 kali pertemuan, luar biasa sekali kan. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan, 16 kali pertemuan sampai mateng, sampai bisa. Free mengulang kalau belum paham. Nah, ditambah lagi free mengulang lagi kalau belum paham teman-teman. Jadi bisa langsung aja. Jadi
silakan. Nah, ada jaminannya, ada enggak katanya kan? Kebon. Kebon jaminannya. Jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung di batch 26 bisa scan di barcode ini atau menghubungi langsung ke adminnya ya teman-teman. Nanti adminnya juga akan share di grup ya teman-teman untuk teman-teman. Nah, untuk kelasnya Pak Megan pagi, siang atau malam Pak Megan? Malam Mas, setengah Untuk delapan, kelasnya malam. setengah delapan WIB. Biasanya Selasa dan Jumat. Siap. Nah, untuk kelasnya malam hari Pak Adi. Jadi setengah 8 malam biasanya hari Selasa dan Jumat. Nggak rugi, betul banget nggak rugi kok ikutin kelas ini. Saya yakin udah balik modal kok. Saya pribadi alumni juga lah dari STA ini. Jadi luar biasa banget. Jadi beliau ini mentor yang luar biasa. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kita kebetulan Zoom ya, di Zoom. Jadi Zoom secara online ya. Kebetulan saya di Semarang. Di Semarang boleh itu pemegang barangkali mau kopdar ya. Ya, Siap, boleh. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut kembali ya. Kita juga di sini ada video ya. Ada video ya. Jadi di sini ada namanya traktir kopi juga nih buat teman-teman yang teman-teman scalper nih ya. Jadi kita kebetulan soft launching ya untuk early bird. Jadi khusus untuk teman-teman yang suka scalper ya. Tapi sebelumnya saya sarankan ikut kelas pemegang dulu karena biar lebih paham gitu kan. Nah, untuk yang lebih ekspor lagi, ini ada namanya scalper untuk traktir kopi ya, teknik sniper. Jadi rilis nanti tanggal 1 Oktober, kita rilisnya itu di 78.000 karena kita spesial early bird ya, jadi cuma 50.000 aja. Jadi apa yang didapatkan di sini nih? Pertama, menentukan area probabilitas di chart, kemudian mencari sinyal reaksi yang tepat untuk entry ya, tentunya entry order di 1 menit, menentukan take profit yang ideal, serta memasang stop loss yang super tipis. Gitu. Serius 50.000 ya, 50.000 karena di sini kita konsepnya video ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman cukup registrasi daftarkan sekarang juga mumpung early bird sampai tanggal 1 Oktober karena 1 Oktober sudah launching di 78.000. Jadi teman-teman cukup traktir kopi ini kita. Nanti teman-teman sambil ngobrol akan dijelaskan cara-caranya untuk teknik sniper ini. Seperti itu. Ini luar biasa sekali karena scalper di 1 menit bagi para scalper ini cukup menarik ya karena take profitnya bisa lebih cepat juga. Seperti itu teman-teman. Yang ingin daftar silakan, kebetulan spesial early bird di 50.000. Registrasi sekarang bayar di tanggal 1 bisa enggak? Registrasi sekarang kalau misalkan sekarang 50.000, kalau tanggal 1 nanti 78.000. Sayang banget kan ya, udah di diskon. Menurut saya luar biasa ini, karena dengan time frame 1 menit super tipis untuk stop lossnya ya. Teman-teman perlu diperhatikannya di sini kita tetap memakai money management ya. Jadi jangan sampai namanya full margin ya Pak Megan ya. Karena di luar sana yang full margin itu sesat semua. Nggak ada namanya full margin itu. Jadi bohong banget. Istilahnya kita punya bisnis nih, punya bisnis. Kita 100% diresikokan gitu kan. Kita punya uang 100 juta nih. Diresikokan 100% misalkan mau jualan katakanlah boba ya, kita 100% punya uang 100 juta, 100% jualan gitu, tanpa kita melihat dulu marketnya atau pasarnya ya, tanpa melihat pasarnya, kemudian tanpa melihat juga orang-orangnya gitu, kalangan Gen Z atau Gen Y gitu. Kita nggak buta mata, buta hati, kita masukkan 100 juta. Nanti apa yang terjadi nih? Jadi probabilitasnya sungguh mengerikan sekali kalau tanpa stop loss. Seperti itu teman-teman. Jadi kita tetap menggunakan money management. Jadi di time frame 1 menit
kita bisa memasang stop lossnya super tipis. Jadi tadi Pak Megan udah menjelaskan, misalkan 1 jam nih di do teori kan. Nanti ketika koreksinya kita mencari sinyal di 1 menit dengan stop lossnya tipis nih. Jadi nggak banyak-banyak, nanti misalkan teman-teman deposit $100. Nah, di situ nanti bisa memasang stop loss yang tipis, yang kecil banget seperti itu. Dan itu tetap disesuaikan ya dengan money management teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa disampaikan oleh tim Semarang Trader Academy dan dari Digivestasi ya Pak Megan ya. Siap, Mas. Jika teman-teman yang serius untuk bisnis di dunia industri forex ya, karena potensi industri forex ini luar biasa banget ya, luar biasa. Jadi teman-teman benar-benar harus belajar dulu dan harus mengetahui risknya yang cukup tinggi. Jadi high risk banget. Jadi harus benar-benar belajar terlebih dahulu. Saran saya dan Pak Megan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak ini atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Megan atas waktunya menjelaskan Sama-sama, Mas Rian. ke semua. Oh, ini ada penjelasan juga. Semarang Trader Academy biasa kumpul atau base camp-nya di mana ya Pak Megan? Nanti mungkin bisa tanya via Digivestasi, Mas. Siap, Jadi nanti bisa ditanyakan. Bisa di kontak ke Digivestasi. Oke, siap. Nanti bisa ditanyakan ke adminnya ya Pak Esa ya. Oke, terima Siap. kasih banyak teman-teman yang sudah support di malam hari ini. Semoga sehat selalu, lancar selalu. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya yang sangat menarik, yang akan membuat kita belajar dan belajar lagi di dunia investasi ini. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Megan. Terima Lancar kasih. dan sehat selalu. Izin mengakhirin webinar ini teman-teman. Terima kasih banyak.